Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Gueridaryani dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai materi teori klasik menurut Adam Smith. Hakikat manusia serakah. Pada kenyataannya, manusia memiliki sifat keserakahan yang sudah dikenal pada masa Yunani kuno oleh pemikir-pemikir ekonomi, terutama oleh Plato. Smith juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia memiliki sifat rakus, serakah, egoistis, dan selalu ingin mementingkan diri sendiri. Smith tidak anti dengan sifat egoistis manusia. Ia menganggap sifat ini akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Menurut penjelasannya lebih lanjut, setiap orang menginginkan laba dalam jangka panjang atau serakah. Tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Menurut Smith, tindak tanduk pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri atau self-interest. Bukan belas kasihan dan juga bukan peri kemanusiaan. Bukan dari kebaikan hati sang tukang daging kita akan makan malam, namun melainkan dari kepentingan si tukang daging itu sendiri, menurut perumpamaannya. Walaupun motif kepentingan diri sendiri kurang begitu muka, bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Hal ini hanya menghancurkan diri sendiri. Selanjutnya, mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung moto laissez-faire, laissez-passer yang mengkehendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith menghendaki agar pemerintah dapat sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dalam perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan dengan wajar, tak kentara atau invisible hands yang akan membawa perekonomian tersebut ke pasar atau ke arah keseimbangan. Menurut Smith, jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefektifan atau inefisiensi dan ketidakseimbangan. Smith mengekspresikan dalam suatu paragraf yang mungkin paling sering dikutip, yaitu walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengejar kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Smith paling tidak percaya dengan maksud baik hati dari seseorang, bahkan dari pemerintah. Bagi penyokong pasar bebas, tidak ada jasa yang bisa diperbuat oleh seorang umat manusia kecuali yang dapat membuat dirinya lebih maju. Pandangan-pandangan Smith kemudian telah menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Selanjutnya, teori nilai atau value theory. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama adalah nilai guna atau value in use. Yang kedua adalah nilai tukar atau value in exchange. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga atau labor yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Smith menyatakan untuk mengatur tenaga labor atau mengukur tenaga labor yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak hanya bisa diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena keterampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia menggunakan harga labor sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Menurut Smith, antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar, atau tidak bisa ditukarkan dengan barang lain. Sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan. Bagi Smith, nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan sesuatu barang untuk memperoleh barang lain. Hal itu berarti nilai ukur suatu barang sama dengan barang itu sendiri.
Konsep nilai Smith bersifat mendua atau ambigu. Ia tampaknya belum atau tidak paham tentang harga-harga relatif. Ia juga tidak bisa membedakan antara utilitas total atau total utility dengan utilitas marginal atau marginal utility dan utilitas rata-rata atau average utility. Dalam penjelasannya, Smith hanya terfokus pada utilitas total saja. Ini membuatnya sulit dalam memahami peran permintaan dalam menentukan harga pasar. Kelemahan Smith ini yaitu tentang paradoks air intan ini bisa dipecahkan oleh salah seorang muridnya yaitu Alfred Marshall. Teori pembagian kerja. Dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atau kebutuhan sendiri itu dipertukarkan atau diperdagangkan di pasar. Smith memberikan contoh dampak pembagian tugas. Jika tiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri-sendiri, maka hasil yang diperoleh kecil. Akan tetapi, jika dilakukan pembagian tugas atau division of labor, maka hasil produksi secara total menjadi lebih banyak. Menurut Smith, pembagian tugas tadi telah menyebabkan setiap orang ahli di bidangnya atau terspesialisasi. Dengan demikian, produktivitas meningkat sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat. Selanjutnya, teori akumulasi kapital. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Smith menjelaskan cara terbaik untuk itu ialah melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang canggih, maka produktivitas labor akan meningkat dan produksi perusahaan juga akan meningkat. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output juga meningkat. Dan juga berarti kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith selain sering disebut sistem liberal karena memberikan keleluasan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian. Juga sering disebut sistem ekonomi kapitalisme karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. Pengaruh pandangan Adam Smith. Pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran ekonomi yang dilontarkan Smith banyak diambil dari pemikir terdahulu. Bahkan, karena pandangannya tidak ada yang baru, pemikirannya diajak klasik. Sebagai contoh, paham hedonisme dengan utilitarianisme yang memiliki perbedaan sangat tajam. Dalam paham hedonisme, kenikmatan yang setinggi-tingginya adalah untuk individu-individu. Dalam paham utilitarianisme, kebahagiaan dan kenikmatan yang sebesar-besarnya ditujukan bagi masyarakat banyak. Paham materialisme oleh pemikir klasik disebarluaskan. Ternyata, kemudian hari ikut dianut oleh banyak negara. Bahkan, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat misalnya, mencantumkan tujuan mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya sebagai salah satu hak azazi manusia. Hal itu sejalan dengan pentingnya kehidupan dan kebebasan. Penghargaan yang sangat tinggi terhadap Smith ialah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu berupa sistem ekonomi pasar, yang kadang-kadang juga disebut dengan sistem ekonomi liberal, karena sistem ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing. Atau sistem kapitalis, istilah ejekan oleh Karl Marx
karena sistem ini mengandalkan kapital yang dikuasai oleh pihak swasta. Penghargaan terhadap sistem ekonomi pasar yang diciptakan oleh Smith bukan karena sistem ini pelik dan complicated, tetapi justru karena kesederhanaannya. Walaupun sederhana, sangat ampuh dalam mencapai tujuan pengalokasian sumber daya yang optimum. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Serahkan saja semuanya kepada pasar, dan suatu invisible hand akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan, yang dalam posisi keseimbangan, semua sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi. Pada gilirannya, hal ini akan membawa perekonomian pada inefisiensi dan ketidakseimbangan. Ajaran tentang doktrin perekonomian liberal yang berasal dari Adam Smith menandai adanya suatu perubahan yang revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Akan tetapi, sejak era Smith, kepentingan individu lebih diutamakan. Kepentingan negara tidak hanya dinomorduakan, bahkan lebih dari itu. Negara justru diberi tugas demi menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. Sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna yang dikembangkan Smith oleh banyak pakar sering diakui sebagai organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan. Hal ini terbukti bahwa jumlah negara yang menganut sistem pasar ini makin lama makin bertambah setiap tahunnya. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih dan melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, Adam Smith atau Nabi Muhammad. Kebanyakan textbook ekonomi yang ditulis oleh orang-orang barat memberi penghargaan terlalu tinggi terhadap pemikir-pemikir barat seperti Adam Smith. Sebaliknya, kurang memberi tempat bagi jasa-jasa pemikir dari timur, terutama dalam dunia Islam. Sebagai contoh, dalam ide mekanisme pasar, jauh sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi. Dalam menghindari sistem penetapan harga atau tas'ir oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Sesuai hadis, ditunjukkan bahwa Islam menganjurkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar tersebut sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam ajaran Islam, pemerintah tidak dibenarkan memihak kepada pembeli dalam mematok harga yang lebih rendah, seperti menetapkan kebijakan selling price, atau memihak pada penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi, seperti menetapkan kebijakan floor price. Hadis di atas menjadi landasan bahwa kebijakan mematok harga tanpa suatu alasan yang jelas dan bisa diterima sesuai prinsip-prinsip keadilan merupakan hal yang haram atau suatu tindakan yang zalim. Dalam tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang harus diutamakan adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Hal ini tidak hanya segolongan pembeli tertentu atau sekumpulan produsen tertentu. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.